Oke teman-teman sekalian, berhubung saya masih di luar kota, jadi saya belum bisa bikin konten ya. Jadi ini konten sederhana saja, semoga bisa memberi manfaat. Di konten ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, tips bagaimana kita menghadapi ARB 15% ya. Jadi memang bursa saham sendiri ya, Bursa Efek Indonesia, bulan Juni ini sudah memberlakukan ARB 15%. Nanti di bulan September nanti ya ARB akan full simetris ya. Jadi saham-saham yang berpotensi ARA 35%, maka saham tersebut juga berpotensi ARB 35%. Itu nanti bulan September. Bulan Juni ini masih dibatasi maksimal 15% dulu. Sebenarnya aturan ini sudah ada sejak sebelum pandemi Covid 2020 kemarin ya, dan saat pandemi Covid tahun 2020 diberlakukanlah ARB 7%. Nah, sekarang sudah dinormalkan kembali. Terus tipsnya bagaimana nih untuk menghadapi ARB tersebut? Kalau teman-teman tanya ke saya tips menghadapi volatilitas market, ya jawaban saya dari dulu sampai sekarang tetap sama. Ya. Sebelum saya menjawab tipsnya, teman-teman perlu tahu dulu mengenai dua hukum yang berlaku di bursa saham supaya mindset kita benar ya. Yang pertama, dalam jangka pendek harga saham akan mengikuti sentimen saat itu. Jadi sebagus apapun kinerja perusahaan, sebagus apapun fundamental perusahaan, ketika sentimennya negatif, ya maka harga sahamnya juga jatuh. Ya. Tetapi hukum yang kedua ini juga berlaku. Dalam jangka panjang harga saham akan kembali ke fundamental aslinya, kembali ke kinerja aslinya. Ya, jadi sepanjang kita membeli saham di saham yang bagus, ya, dan valuasinya murah, jangan khawatir, harga saham nanti akan mengikuti. Nah, sekarang masuk ke tipsnya. Tipsnya apa nih? Ada 3 ya, dan 3 ini sejak dulu sampai sekarang masih sama. Yang pertama, kita harus memiliki time horizon yang panjang, alias durasinya jangka panjang. Berapa lama jangka panjang itu? Jangka panjang adalah di atas 1 tahun. Kenapa kita harus memiliki time horizon yang panjang, durasi jangka panjang? Karena ya sekali lagi dalam jangka pendek market itu selalu bergerak secara irasional. Itulah kenapa kita perlu jangka panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib memiliki perusahaan bagus, perusahaan yang berkinerja baik. Kita cari saham-saham yang potensi labanya naik sampai 100% sampai 200%. Karena dengan adanya kenaikan kinerja, terutama kinerja laba bersih, potensi harga sahamnya naik itu juga tinggi. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita pilih perusahaan-perusahaan yang secara valuasi masih murah. Ya, jadi perusahaan yang bagus, berpotensi kinerjanya naik signifikan, di harga yang murah, dan memiliki time horizon yang panjang. Dengan 3 hal tersebut, maka nggak perlu khawatir yang namanya ARB 15%, ARB 35%. Ya. Oke, mungkin itu konten yang singkat ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Dan salam Passive Income.